Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kenal Bapak Ibu serta rekan semua. Di sini saya Septi Nuraini, biasa dipanggil Septi. Saya adalah calon pegawai negeri sipil dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya sebagai anggota kelompok 4 angkatan 5 pelatihan dasar CPNS Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021. Pada hari ini, hari ke-6, saya akan membagikan apa yang telah saya pelajari hari ini pada Learning Journal hari ke-6. Pada hari ini, saya lebih banyak belajar secara mandiri melalui pembelajaran asinkronus, di mana saya belajar lebih mendalam tentang pelaksanaan aneka melalui aplikasi dari penugasan-penugasan terkait dengan aneka, kemudian mengidentifikasi bagaimana implementasi aneka di tempat kerja dan bagaimana upaya kita untuk dapat meningkatkan atau mempertahankannya. Kemudian adalah saya juga mengerjakan beberapa penugasan baik secara individu maupun kelompok. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kita belajar aneka itu adalah nilai-nilai dasar dari pegawai negeri sipil, di mana di dalamnya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari kelima nilai ini, saya sedang berpikir bagaimana sih cara terbaik menerapkan aneka di tempat kerja, bagaimana kita menemukan atau menentukan best practice-nya, mengaplikasikan aneka pada pekerjaan kita masing-masing. Ada beberapa poin yang saya kembangkan dari pelaksanaan atau implementasi aneka ini. Yang pertama bahwa kita perlu melakukan perencanaan atau strategi awal bagaimana sih melakukan aneka di tempat kerja. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana pada saat bekerja kita harus melakukan yang namanya manajemen waktu. Mungkin dengan datang tepat waktu, memiliki target waktu, kemudian juga jangan lupa kita tidak boleh yang namanya korupsi waktu. Misalnya kita istirahat lebih dari waktu yang seharusnya dan seterusnya. Kemudian kita harus melaksanakan itu secara disiplin, artinya diterapkan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Kemudian pelaksanaannya tentu kita harus mulai dari kesadaran diri. Kita harus juga berusaha memahami, kemudian kita juga harus peduli, dan kemudian harus menciptakan sebuah komitmen pada diri kita. Kita juga tentu harus melaksanakan yang namanya manajemen pekerjaan, di mana di manajemen pekerjaan kita belajar bagaimana bertanggung jawab, melakukan akuntabilitas, dan juga kita harus komitmen kepada mutu atau kualitas, bagaimana kita terus mengembangkan agar tercipta sebuah kepuasan pelayanan yang seharusnya. Kemudian juga tidak lupa saat kita melakukan pekerjaan kita harus selalu menerapkan yang namanya etika publik. Kita harus tahu terkait dengan kode etik yang harus kita gunakan pada pekerjaan kita. Kemudian kita perlu memiliki niat baik, visi misi yang baik, usaha terbaik, sehingga nantinya bisa didapat sebuah hasil yang terbaik. Dan tak lupa pula kita adalah bangsa Indonesia, kita bagian dari negeri ini. Dimana kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengembangkan negeri ini? Sehingga kita perlu menanamkan sekali sikap dan sifat nasionalisme di dalam diri kita, terutama sebagai aparatur sipil negara. Nah, saya juga berpikir bagaimana implementasi aneka pada pekerjaan saya sendiri selaku pendidik atau dosen. Tentu yang pertama adalah saya berusaha atau ingin selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya, berakuntabilitas terhadap pekerjaan saya. Kemudian juga saya perlu menanamkan sikap dan sifat nasionalisme tadi. Artinya di sana saya perlu menempatkan dari sila-sila amalan sila-sila Pancasila, yaitu bagaimana kita menerapkan ketuhanan yang Maha Esa, kita selalu bersikap adil dengan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita selalu menjaga persatuan Indonesia, kemudian kita juga menerapkan apa yang dinamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta kita harus memastikan bahwa tujuan kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima hal ini tadi, kita memberikannya atau mewujudkannya dalam pelayanan yang berkualitas, memenuhi etika publik dan komitmen mutu. Pelayanan ini tentu bukan hanya kepada diri kita, kepada mahasiswa, kepada kolega, kepada lingkungan sekitar, dan juga kepada masyarakat secara umum. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah kita perlu menanamkan kesadaran anti korupsi. Bagaimana sekarang tantangan kita untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita agar bersih dari korupsi, untuk menjadi nantinya adalah dosen yang berintegritas. Hal-hal tersebut tadi adalah yang telah saya pelajari hari ini. Nah, terakhir saya ingin mengambil quote dari Ibu Susi Pujiastuti. Pendidikan hanya sebagian yang diperlukan hidup. Hal lainnya integritas, kejujuran, disiplin, dan kesungguhan. Demikian Learning Journal untuk hari ke-6 ini. Terima kasih. Salam sehat. Sukses selalu untuk kita bersama. Sukses selalu perawat Indonesia. Semangat Indonesiaku.